banyak manusia yang nggak tahu mau dibawa kemana dirinya sehingga dia bingung dalam kehidupan ini. Allah yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan langit 7 lapis. Allah yang menciptakan lautan, burung-burung yang indah. Allah punya maksud menciptakan kita. Sebagaimana seorang karyawan yang didatangkan untuk bekerja, maka dia akan diberikan penataran. Kenapa mesti ada yang namanya pusdiklat ya? Dididik tuh orang-orang, ente bekerja untuk ini loh. Engkau digaji untuk ini. Itu yang terkadang kita nih pelajaran untuk itu sedikit sekali. Kita ingin naik pangkat supaya gaji tambah, dunia lagi. Kita ingin belajar ambil S2 supaya gajinya lebih besar lagi, dunia lagi yang kita cari. Padahal semuanya akan hilang. Allah menceritakan tentang maksud penciptaan kita. Di surat Tabarak. Yang insya Allah kita sering membaca surat itu. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Di tangan Allah segala kepemilikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah mampu berbuat apa saja. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan al-maut, kematian. Kita dulu nggak ada. Kita nggak pernah mengajukan proposal untuk hadir di muka bumi ini. Lalu Allah ciptakan kita. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Oh, ternyata hidup ini ujian. Naam. Kaya, miskin, ujian. Jangan berpikir orang-orang kaya kalau dia sedang diluaskan rezekinya, dia tidak sedang diuji. Ada yang tidak lulus ujian dalam kekayaan seperti Qarun. Allah buka pintu dunia buat dia, kaya raya. Bahkan menjadi orang pertama mungkin nomor 1 terkaya di masa Nabi Musa. Tapi lupa dengan tujuan dia hidup. Dapat dari mana kau rezeki itu? Dapat dari mana kau rumah itu? Kau bisa beli mobil dari mana mobil itu? Apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku ini dapat rezeki kayak gini karena aku punya ilmu. Aku bisa dagang. Aku sekolah. Aku berhasil karena aku punya ilmu. Allahu Akbar. Berapa banyak orang yang lebih berilmu dari engkau tapi gak dikasih rezeki sama Allah. Profesor-profesor di ekonomi, profesor dalam perdagangan, miskin. Yang kaya pedagangnya, profesornya miskin. Antum kalau tahu namanya motivator. Memberikan motivasi. Dibandingkan sama pedagangnya, lebih kaya mana? Pedagangnya. Yang punya ilmu motivatornya. Berarti siapa yang berhak membagi rezeki itu? Allah Jalla Jalaluh. Maka Allah tekankan. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali satu tujuannya. Liya'budun. Agar mereka mentauhidkan aku. Agar mereka mengabdi kepada aku. Agar mereka memurnikan segala ibadah untukku. Ma uridu minhum min rizqin. Aku gak butuh mereka cari rizki buat aku, kata Allah. Ngumpulin duit, kerja pagi sampai sore.
Ma uridu minhum min rizqin. Nggak butuh. Wa ma uridu minhum ayyut'imun. Aku juga nggak minta dari mereka supaya mereka kasih makan aku, kata Allah. Kenapa? Camkan di benak kita. Tatkala kita bersedekah, tatkala kita berbagi, tatkala kita makan, ngasih sama istri. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah yang maha memberi rizki. Kalau semua manusia berkumpul untuk memberikan rizki kepadamu dan Allah tidak memberikan, gak bakalan tuh uang nyampe sama engkau. Dzul quwwah, dia yang memiliki kekuatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dunia ini menyilaukan. Membuat kita kadangkala lupa dengan tujuan utama kita. Sebagian orang sibuk kerja, cari dunia. Yang dipikirkan dua, perut yang di bawah perut. Itu aja yang ada dalam benak dia. Antum melihat orang ketika sudah kaya, terkadang membuat dia banyak berbuat kemaksiatan. Dengan kekayaan yang Allah berikan kepada dia. Tapi ketika miskin, kembali kepada Allah. Tidak sedikit di antara kita, tatkala sudah kaya raya, jarang datang ke pengajian. Antum melihat orang-orang yang berduit lebih ya. Ke masjid itu Jumatan telat. Jumatan aja telat. Pengajian gak ada. Bahkan dia lebih sering ke tempat maksiat daripada ke rumah Allah Jalla Jalaluh. Kalau kita berbicara tentang kenikmatan dunia, Ustaz, kan gak apa-apa kita ini cari kenikmatan dunia. Nah, doa kita juga mintanya kayak gitu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita minta sama Allah. Nah, ya Allah berikan kepada kami kebahagiaan, kebaikan di dunia. Tapi doanya gak sampai situ aja. Kita lihat ada orang yang doanya cuma sampai situ. Allah bercerita tentang orang-orang yang berangkat haji. Orang ketika berangkat haji kita tahu mereka dipesenin doa. Di situ tempat-tempat mustajab. Mereka berangkat ke Arafah, ke Multazam, di Sofa, di Marwah. Minta sama Allah. Allah menceritakan. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا. Di antara manusia-manusia itu yang berangkat haji itu. Berangkat beribadah. Tapi isi doanya. Rabbana atina fid dunya. Minta dunia aja. Minta sehat, minta rumah, minta sukses, minta lancar. Allah kasih. Tapi apa kata Allah? Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Nggak dapat apa-apa di akhirat kau. Karena kau cari dunia dari dulu. Itu yang kau pinta. Di akhirat nggak ada apa-apa buat dia. Wa minhum. Tapi di antara mereka ada yang berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta dia Allah, mudah-mudahan kau berikan kebahagiaan kepada kami di dunia. Butuh orang bahagia di dunia, na'am, tapi yang lebih dibutuhkan lagi wa fil akhirati hasanah. Minta. Jangan pernah berlalu hari-hari kita kecuali kita baca tuh doa. Pernah Rasul SAW berkunjung ke rumah seorang sahabat. Sahabat ini sakit. Afwan. Sahabat ini sakit. Ka'annahu farh. Dia seperti anaknya burung. Kalau sakit, kadang-kadang kita lihat ayam ya, ada ayam yang kalau kena penyakit itu jadi kurus, nggak bisa gerak.
Ini sahabat kayak gitu kondisinya. Maka Rasul SAW mengatakan kepada dia, hal da'autallaha bisyai'. Apakah engkau pernah memohon kepada Allah doa? Apa yang kau pinta? Nah, aku berdoa wahai Rasul SAW. Apa doa? Seorang yang beriman dengan adanya hari pembalasan. Dia mengatakan, Allahumma ma kunta mu'aqibi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya. Ya Allah, sanksi-sanksi yang akan kau berikan kepada aku di akhirat, tolong segerakan di dunia ya Allah. Dia tahu dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Apa kata Rasulullah SAW? La tutiqu dhalik. Gak mampu kau akan menahannya. Gak bakalan bisa kau melakukannya. Ala da'autallah. Ala sa'altallah al-afiyah. Kenapa engkau tidak minta afiyah kepada Allah? Minta kesembuhan, keselamatan dari Allah. Ama qulta Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Kenapa engkau tidak berdoa dengan doa itu? Akhirnya orang ini berdoa dengan doa itu. Dan Allah menyembuhkan dia. Dunia dan akhirat ini milik Allah. Ma'asyiral muslimin. Tapi kalau bicara kelezatan dunia, makan, kawin, nikah, rumah, kendaraan. Kenikmatan itu kenikmatan yang semu. Semu dan sementara. Binatang juga kawin. Bahkan kawinnya binatang lebih dari kawinnya manusia. Apa itu kenikmatan yang dicari? Kita lihat ayam. Satu ayam mungkin ada 5 sampai 10 betina. Satu ayam pejantan. Kawin dia. Apakah itu yang jadi pemikiran kita? Kenikmatan seperti itu. Makan, subhanallah. Antum melihat makanan kita sama yang dimakan dengan binatang. Lebih banyak binatang makannya. Kita sepiring udah kenyang. Dan kenikmatan dunia itu akan terlupakan dengan satu penyakit. Allah kasih kita sakit gigi. Sakit gigi. Antum akan lupa nikmat bersama istri antum. Antum akan lupa nikmat pernah tidur di hotel bintang 5. Pernah makan makanan yang enak dengan sakit gigi. Seakan-akan antum tidak pernah nyaman dalam kehidupan ini. Bagaimana kalau sakit gigi itu sampai mati? Kegalauan di dalam jiwa. Allah kasih kita masalah. Pulang ke rumah gak bisa tidur. Makan, padahal makanan yang dibeli makanan paling enak sekota Bandung. Tapi gak enak buat dia. Itulah dunia. Kenapa kita harus berburu yang seperti itu? Dunia ini hanya tempat tempat ujian. Kita dilatih di sini, diuji, lulus, baru dapat piala, baru dapat kenikmatan. Kalau kita nih sekarang kita berada di atas pasar. Setan-setan di pasar ini dulu milik orang lain. Pemiliknya mati, lalu ada pemilik lain yang mengganti. Rumah-rumah yang kita tempatin dulu tanahnya milik orang lain. Kita beli, kita bangun, jadi milik kita. Tapi nanti kita juga akan digantikan dengan generasi yang lain. Semua akan ditinggalkan. Kalau bapak-bapak ini nanti keluar dari sini, selesai kajian, coba lihat. Lihat kebangunan-bangunan yang ada tuh. Lihat mobil-mobil yang banyak. Kata Allah Jalla Jalaluhu, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Kita jadikan yang ada di muka bumi ini itu perhiasan bagi manusia. Kesenangan bagi manusia. Untuk menguji siapa yang paling baik amalannya. Dan kami kata Allah
akan menjadikan semua, antum lihat, semua yang antum lihat ini nanti akan menjadi debu rata. Mobil-mobil mewah yang banyak habis, akan jadi debu. Gedung-gedung tingkat yang mungkin triliunan habis. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, wa yas'alunaka 'anil jibal. Orang-orang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kelak gunung-gunung yang menjulang tinggi, yang menghiasi kota-kota, akan kemana dia pergi? Faqul yansifuha rabbi nasfa. Katakan kepada mereka, gunung ini gak ada harganya buat Allah. Allah akan menjadikan semuanya hancur menjadi debu yang berterbangan. Fayadharuha qa'an safsafan. La tara fiha iwajan wala amta. Bumi ini nanti akan jadi rata semuanya. Para jemaah, supaya kita tidak terlalu menghamba kepada dunia ini. Antum pernah lihat video tsunami di Jepang? Antum lihat. Mobil-mobil mewah dibawa semuanya ke laut. Kapal-kapal pesiar yang mewah habis. Nggak ada harganya jemaah. Coba kita lihat kebesaran Allah Jalla Jalaluhu. Supaya kita semakin yakin bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Dan kita tidak memiliki apa-apa. Selesai sholat kita senantiasa mengatakan, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk walahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahul mulk, baginya segala kepemilikan. Allah tuh ghaniyun hamid. Kita nih musim hujan nih banyak laron. Antum tahu laron? Laron tuh binatang yang dari rayap. Ketika musim hujan Allah kasih dia sayap. Dia bisa terbang. Andai kata seluruh umat manusia. Seluruhnya. Dengan semua dana yang diberikan kepada mereka. Semua uang yang ada di dunia digunakan untuk membuat satu laron. Satu laron. Orang-orang pinter dan uang semuanya tidak akan bisa menciptakan satu laron. Kadang kala manusia bangga bisa bikin robot. Bikin robot. Bisa jalan robotnya. Seneng. Masya Allah. Subhanallah. Apa yang kau banggakan? Kau bikin laron yang kecil kayak gini gak bisa. Bikin nyamuk gak bisa. Dan Allah bikin jutaan. Lalu Allah matikan semuanya. Orang ketika bikin robot. Kemudian dihancurkan robotnya. Akan sedih. Ini duit banyak nih yang dikeluarkan untuk itu. Allah tiap hari bikin laron. Allah tiap hari bikin nyamuk. Bikin lalat. Maka ingat. Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udah. Kita bisa bayangin nih hadis ini. Antum kalau dapat nyamuk, antum ambil tuh nyamuk ya. Antum lihat, lau kanatid dunya, andai kata dunia dan isinya. Bandung, Jakarta, Indonesia, Asia, Eropa, Australia, Afrika, Amerika, andai kata semua dunia dan isinya ini ada nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk yang antum pegang tuh. Masaqa minha kafiran syarbatama. Allah nggak akan kasih orang kafir satu tegukan air. Kalau dunia ada harganya, memang nggak ada harganya. Kalau semua orang itu mau bikin satu sayap nyamuk, bisa mereka? Nggak bisa. Tapi dunia ini nggak ada harganya di sisi Allah Jalla Jalla. Tapi kenapa kita terus berusaha membawa diri kita untuk berlari dan terus berlari mencari dunia. Dan kita tahu dunia ini gak ada harganya di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Ma'asyiral muslimin. Tapi tetap manusia itu lalai.
Allah tuh sekali lagi tidak melarang kita untuk jadi orang kaya. Harapannya semuanya jadi orang kaya. Tapi kadangkala manusia sampai ke fase menumpuk harta. Bukan lagi mencari rizki. Fasenya ngumpulin. Allah mengatakan Jalla Jalaluhu alhaakumut takatsur. Yang membuat kalian lalai itu takatsur. Banyak-banyakan harta. Dapat harta, beli ini, beli itu. Ditumpuk duitnya di lemari itu. Mungkin kalau mau dimakan jamaah satu masjid ini nggak habis. Alhaakumut takatsur. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian mati, kalian tetap akan seperti itu. Wailul likulli humazatil lumazah. Kalau kita lihat ayat-ayat yang ada di juz amma itu mengingatkan kita kepada hakikat diri kita. Kepada hakikat dunia ini. 13 tahun Rasul SAW berdakwah kepada penduduk Mekah, menanamkan keimanan kepada mereka. Tauhid. Dan menanamkan kepada mereka bahwa dunia ini la syai'. Allah ceritakan di juz amma itu segala tentang kiamat. Dari mulai amma yatasaalun wan nazi'ati gharqa. Malaikat-malaikat pencabut nyawa. Kemudian Allah fa idza ja'atit tammatul kubra fa idza ja'atis sakha idza syamsu kuwirat. Idza sama'un fatarat, idza sama'un syaqqat. Terus, idza zulzilatil ardu zilzalaha, al-qari'atu mal-qari'ah. Diingatkan kita ini, kok jangan terlalu terbuai dengan dunia ini. Bakal hilang semuanya. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka buat orang yang suka mencela, mengumpat. Tuh penumpuk-penumpuk dunia adalah orang yang suka mengumpat. Suka mencela orang lain. Siapa mereka? Alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhlad. Alladzi jama'a mal, yang kerjanya itu ngumpulin harta dan ngitung terus dia itu. Bukan berarti enggak boleh ngitung duit ya, Ma. Tapi antum harus ingat, ketika antum ngitung duit itu ada haknya orang lain di sana. Anak kadang-kala kalau ngitung duit itu ya Allah ingat dengan allazi jama'a malan wa 'addada. Ngumpulin harta dihitungin duitnya. Ada orang yang kerjanya ngelihat ATM. Alhamdulillah masih banyak. Terus ada orang yang kerjanya ngitung duitnya di brankas besi, dihitung udah berapa tuh. Subhanallah. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira harta itu akan menambah umur dia. Kalla. Akan membuat dia abadi sama sekali. Ma'asyiral muslimin. Modal kita itu bukan harta dalam kehidupan ini. Modal hidup kita bukan harta. Tapi apa? Anak kasih hadiah. Siapa yang bisa jawab? Modal hidup kita. Masya Allah. Fadal. Kasih di sana tuh. Waktu. Waktu. Orang punya uang 1 triliun tapi waktunya habis. Ditinggal duitnya. Pak, kok sudah mati Bapak? Nih duitnya masih banyak Bapak. Nih rumah, itu perusahaan. Udah habis waktunya. Jadi kita harus tahu bahwa modal hidup kita bukan uang. Banyak orang miskin hidup masih. Karena waktunya ada. Gak punya duit iya, masih hidup. Tapi banyak orang kaya mati. Jangan berpikir kadang-kala, afwan. Orang kaya itu bisa nambah umurnya karena bisa berobat ke Singapura, bisa nggak bisa. Datang waktunya dia mati. Maka yang kita harus pikirkan, waktu kita nggak panjang.